Inilah dosa orang yang meninggalkan sholat. Hukum mengerjakan sholat 5 waktu adalah fardhu ain bagi umat muslim. Apabila seorang muslim sengaja meninggalkan sholat, maka hukumnya adalah dosa besar. Rasulullah SAW bersabda, "As-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamad-din, wa man tarakaha faqad hadamad-din." Sholat adalah tiangnya agama, maka barang siapa mendirikannya, maka berarti ia telah menegakkan agama, dan barang siapa meninggalkannya, maka berarti ia telah merobohkannya. Selain berdosa, orang yang meninggalkan sholat juga akan mendapatkan kesialan di dunia dan akhirat. Contohnya seperti kisah berikut. Dikisahkan, pada suatu hari dahulu Nabi Muhammad SAW pernah duduk-duduk bersama para sahabat. Kemudian tiba-tiba datanglah seorang pemuda Arab. Ia datang menuju pintu masjid sembari menangis bercucuran air mata. Melihat hal itu, Nabi Muhammad SAW lantas bertanya, "Kenapa kamu menangis, wahai anak muda?" Pemuda itu menjawab, "Ya Rasulullah, bapakku meninggal dunia, sedangkan ia tak punya kain kafan dan tak ada yang memandikannya." Lalu Nabi memerintahkan sahabat Abu Bakar dan Umar untuk pergi melihat si mayit. Atas perintah Nabi, berangkatlah sahabat Abu Bakar dan Umar menuju kediaman si mayit. Setelah sampai, alangkah mengejutkannya kondisi si mayit. Rupanya nampak seperti babi hitam. Hal ini tentu terlihat aneh. Pasalnya tidak biasa ada orang mati dengan kondisi menakutkan seperti itu. Apalagi rupa si mayit telah berubah menjadi hewan najis seperti babi hitam. Karena melihat hal yang aneh dan tak lazim, sahabat Abu Bakar dan Umar lantas pergi dan menemui Nabi untuk memberitahukan kondisi si mayit. Setelah sampai, sahabat Abu Bakar dan Umar lantas berkata kepada Nabi, "Tadi kami melihat dia si mayit tak lain seperti babi hitam, ya Rasulullah." Setelah menerima laporan itu, Nabi Muhammad SAW lalu pergi mengunjungi jenazah itu. Nabi lalu mendoakan si mayit, dan setelah itu akhirnya rupa si mayit berubah kembali seperti rupa aslinya. Masya Allah. Kemudian Nabi Muhammad SAW lantas menyolati si mayit. Peristiwa ini tentunya menimbulkan pertanyaan, apa sebabnya si mayit berubah seperti itu? Setelah itu, Nabi dan para sahabat berangkat untuk menguburkan jenazah si mayit. Namun, di saat para sahabat hendak menguburkan jenazah, tiba-tiba jenazah terlihat kembali seperti babi hitam. Nabi lantas bertanya kepada anak si mayit, "Hai anak muda, perbuatan apakah yang pernah dikerjakan bapakmu selama hidup di dunia?" Pemuda itu menjawab, "Dia adalah orang yang tidak mau sholat." Nabi lantas bersabda, "Wahai sahabat-sahabatku, perhatikanlah nasib orang yang tak mau sholat. Allah akan membangkitkan pada hari kiamat bagaikan seekor babi hitam." Na'udzubillah min dzalik. Ada sebuah kisah lagi. Di zaman kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq, dahulu ada seorang pria yang meninggal dunia. Lalu ketika orang-orang hendak menyolati jenazah pria itu, tiba-tiba kain kafannya bergerak-gerak. Hal ini tentu sangat mengejutkan. Kemudian orang-orang memeriksa jenazah itu. Setelah dicek, ternyata ada seekor ular yang melilit leher jenazah sembari memakan daging dan menghisapi darahnya. Melihat hal itu, orang-orang lantas hendak membunuh ular yang ganas dan mengerikan itu. Namun, ketika orang-orang hendak membunuh si ular, tiba-tiba ular itu bisa berkata, "La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan kecuali Allah, Muhammad adalah utusan Allah. Kenapa kalian mau membunuhku? Padahal diriku tidak berdosa dan tidak bersalah. Sesungguhnya Allah SWT telah memerintahkan diriku untuk mengazab orang ini sampai hari kiamat." Orang-orang lantas bertanya, "Apa kesalahan-kesalahannya?" Ular menjawab, "Ada 3 kesalahan. Kesalahan yang pertama, apabila ia mendengarkan seruan azan, ia tidak mendatangi jamaah. Kesalahan yang kedua, dia tak mengeluarkan zakat dari hartanya. Dan kesalahan yang ketiga, dia tak mau mendengar perkataan para ulama. Dan inilah balasannya." Na'udzubillah min dzalik. Kisah ini benar-benar memberikan pelajaran penting dan berharga bagi kita, yaitu agar kita jangan melanggar perintah-perintah Allah dan jangan melakukan larangan-larangannya. Dikisahkan juga, dahulu ada seorang pria berjalan di sebuah perkampungan.
Di suatu hari pria itu ditemani setan hingga dia tidak melaksanakan sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Ketika pria itu mau tidur, tiba-tiba setan melarikan diri. Pria itu lantas bertanya kepada setan, "Kenapa kamu melarikan diri dariku?" Setan menjawab, "Sesungguhnya diriku sudah bermaksud kepada Allah selama hidupku hanya sekali saja. Namun kemudian aku dikutuk, sedangkan kamu bermaksud kepada Allah 5 kali. Maka aku takut kepada Allah sekiranya Dia marah kepadamu dan menekanmu, dan menekanku juga bersama kamu dikarenakan kemaksiatanmu." Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Man hafadha 'alaihinna kana lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, wa man lam yuhafidh 'alaiha lam yakul lahu nuran wala burhanan wala najatan. Wa kana yaumal qiyamah ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf." Barang siapa memelihara sholat, maka sholat itu akan menjadi cahaya baginya, bukti dan keselamatan pada hari kiamat. Dan barang siapa tidak memeliharanya, dia tidak memperoleh cahaya, bukti maupun keselamatan. Sedang pada hari kiamat, ia bersama Qarun, Fir'aun, Hammam, dan Ubay bin Khalaf. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Inna syarra tariki sholah yata'adda ila sab'ina rajulan min ahlihi wa jibranihi, bal yasilu min yawmina hadha ila zamani Adam alaihissalam, wa dhalika anna al-musalliya idha qa'ada fi at-tashahhudi yaqul assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin, fayasilu thawabuha ila arwahil mu'minin min yawmina ila ahdi Adam alaihissalam, wa tarikus shalah yakunu mani'an dhalikal khaira fayakunu kaman asaba syarruhu jami'al muslimin, kaqoulihi subhanahu wa ta'ala manna'il lil khairi mu'tadin athim." Yang artinya, sesungguhnya keburukan orang yang meninggalkan sholat menular kepada 70 orang dari keluarganya, tetangganya, bahkan dari sekarang ini sampai kepada zaman Nabi Adam alaihissalam. Dan hal itu karena apabila orang yang melakukan sholat itu duduk dalam tasyahud, dia membaca assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, sejahtera atas kita dan atas hamba-hamba Allah yang sholih. Jadi, pahalanya sampai kepada orang-orang mukmin dari sekarang sampai zaman Nabi Adam alaihissalam. Sedangkan orang yang meninggalkan sholat, dia mencegah kebaikan itu. Dengan demikian, dia seperti orang yang keburukannya menimpa semua umat manusia. Sebagaimana difirmankan, yang banyak menghalangi perbuatan baik, yang melampaui batas lagi banyak dosa. Semoga kisah ini bisa memotivasi kita agar senantiasa menjaga sholat kita. Karena seperti hadis di atas, bahwa sholat adalah tiangnya agama. Apabila orang-orang Islam mendirikan sholat, maka sama halnya mereka menegakkan agama Islam. Namun apabila mereka malas sholat, bahkan tidak mengerjakan sholat, maka sama halnya mereka meruntuhkan agamanya sendiri. Sholat adalah salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan orang-orang muslim. Semoga kisah ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.